Bupati Banyuwangi Ipuk Festianda di Rabu siang melantik 34 pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab Banyuwangi di Gor Tawang Alun Banyuwangi. Dalam pelantikan itu, Ipuk berpesan untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi di tengah pengurangan dana transfer pusat ke daerah. Pada 2026, dana transfer pusat ke Banyuwangi turun hampir 20%, yakni sekitar 665 miliar. Menurutnya hal ini adalah tantangan besar buat kita semua. Bagaimana dengan berkurangnya transfer pusat ke daerah tidak mengurangi pelayanan dasar? Layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan tidak boleh terganggu, harus tetap berjalan dengan baik. Karena itu, di tengah tantangan tersebut, kuncinya adalah kolaborasi dan inovasi. Bagaimana di tengah berkurangnya transfer pusat, semua harus lincah, menemukan solusi yang bisa mempercepat kerja tanpa harus menambah biaya. Dalam pelantikan itu, Bupati Ipuk melantik sejumlah pejabat. Di antaranya, pejabat yang dilantik adalah Amir Hidayat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, serta Dr. Siti Aisyah Anggraini sebagai Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sekaligus PLT Direktur RSUD Blambangan, serta sejumlah camat dan lurah. Ipuk mengatakan, rotasi jabatan ini dilakukan untuk penyegaran agar mencapai kinerja yang terbaik. Ia mengingatkan, setiap posisi yang diterima merupakan hasil dari proses panjang evaluasi dan penilaian terhadap kinerja, bukan karena kedekatan pribadi. Jabatan ini bukan atas bantuan dari seseorang, namun karena kinerja masing-masing, bukan karena kedekatan dengan bupati. Ya, alhamdulillah baru saja kita ada pelantikan dari rotasi yang berjalan di pemerintah daerah, dan ini hal yang biasa di pemerintah daerah, dan mengisi beberapa kekosongan jabatan juga, mendefinitifkan beberapa jabatan. Nah, diharapkan nanti dengan beberapa jabatan yang tadinya kosong kita isi, lalu juga yang tadinya masih PLT kita definitifkan. Mudah-mudahan kinerjanya semakin lebih baik, dan mudah-mudahan capaian kinerjanya pun semakin meningkat lebih baik lagi. Intinya kami terus mengingatkan kepada teman-teman di pemerintah daerah, bangun kolaborasi, lalu terus berinovasi, karena tantangan ke depan tidaklah mudah, apalagi ada pemotongan anggaran di tahun 2026 yang ini akan berdampak pada capaian kinerja kita ya di Banyuwangi. Mudah-mudahan nanti dengan kolaborasi masalah yang ada bisa kita tangani bersama-sama. Ya. Andoko Kusumo, CTV. Meningkatkan karakter Islami di kalangan pelajar Muslim, Pemkab Banyuwangi menggelar Festival Anak Soleh. Ratusan pelajar se-Banyuwangi mengikuti kegiatan dan lomba yang bernuansa Islam di festival yang digelar di lapangan tenis indoor Gor Tawang Alun, Rabu 15 Oktober 2025. Tak kurang dari 500 siswa jenjang TK, SD, dan SMP ikut berkompetisi dalam berbagai lomba, seperti Musabakoh Tilawatil Quran, lomba kaligrafi, pidato dai cilik, serta Musabakoh Hafidz Quran. Kesenian Islami juga ditampilkan dalam festival tersebut. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono mengatakan, Festival Anak Soleh merupakan ikhtiar daerah untuk mendorong terciptanya generasi muda yang memiliki karakter dan kepribadian baik. Mereka diajak mengikuti berbagai kegiatan dan lomba yang syarat dengan nilai-nilai keislaman. Lewat ajang ini, ia berharap para pelajar di Banyuwangi bisa memiliki karakter yang agamis dan berakhlak baik, serta tumbuh menjadi generasi Quraini yang cerdas, serta intelektual dan berdaya saing global. Bagi Mujiono, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari peningkatan infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga dari kekuatan moral spiritual serta akhlak masyarakatnya. Generasi muda yang soleh menjadi fondasi moral utama untuk melanjutkan pembangunan. Atas nama pemerintah daerah, ia sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada para guru, ulama, dan seluruh pihak yang telah membimbing anak-anak Banyuwangi menjadi generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Andoko Kusumo, CTV.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian Songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.
Viral di media sosial Facebook dan Instagram, sebuah video berdurasi 25 detik memperlihatkan bus karyawan terjebak di dalam palang pintu kereta api. Di saat palang pintu dalam kondisi tertutup karena ada kereta api melintas, pada kaca bagian belakang bertuliskan karyawan KTI. KTI sendiri merupakan pabrik pengolahan kayu yang berada di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Sementara di bodi bus bagian samping bertuliskan SHC Trans. Video yang direkam warga ini diunggah di media sosial akun atas nama Halo Probolinggo. Banyak komentar netizen jika sopir bus karyawan sering ugal-ugalan. Dari kesaksian warga, bus tersebut membawa karyawan melaju dari arah utara di saat palang pintu kereta api sedang menutup. Karena ada kereta api melintas, bus tersebut memaksa menerobos palang pintu. Sampai di tengah rel, palang pintu di sisi lain sudah menutup total. Dengan kondisi ini, bus terjebak di dalam palang pintu. Sopir sempat meminta penjaga palang pintu untuk membuka, namun akhirnya bus mundur dan berhenti di pinggir rel. Bapak kan sudah bunyi kan ini sirene. Iya. Tutup separuh. Kan kalau lurus udah ngatasi kan. Nah, akhirnya zigzag dia belok sampai sana. Pintu sana sudah tertutup, jadi enggak mampu, enggak bisa kan di sana. Akhirnya disuruh mundur. Mundur enggak mau dia. Terus terpaksa wis marah dia. Akhirnya disuruh mundur. Oh, sopirnya sempat marah sopirnya? Marah, Bos. Itu tadi bawa karyawan atau enggak itu? Bawa, Bos, bawa penumpang. Tapi ukuran mini ya, kecil ya? Itu memang terjebaknya karena dia kenceng ngejar mau nutup atau gimana? Iya kan sudah tertutup, cuman mungkin dia mau menerobos. Tapi di sana kan sudah ada ngatasi, kalau sini ngatasi, sana ada ngatasi. Iya tuh ya. Nah, gitu kan, sudah tutup separuh soalnya. Atas aksi nekat tersebut, Kasat Lantas Polres Probolinggo Kota AKP Siswandi akan melakukan penyelidikan dengan memanggil sopir dan pemilik bus. Terobos dan berhenti di tengah palang pintu. Dari kepolisian sendiri seperti apa? Jadi kita akan cek ke TKP, akan koordinasi dengan petugas palang pintu. Nanti kita cross check untuk kendaraan tersebut, nopolnya, dan kita berikan tindakan terkait dengan pemilik kendaraan maupun driver Dari pada saat bus. itu. Mungkin himbauan dan terkait ini. Jadi kami mengimbau kepada semua pengendara kendaraan yang melintas, utamanya di palang pintu ya, taati peraturan ya. Bila ada tanda dan palang pintu yang ada kereta akan lewat, ya, silakan berhenti dulu ya, karena dapat membahayakan diri kita sendiri maupun orang lain. Sementara menurut manajer hukum dan humas KAI Daob 9 Jember, Cahyo Widiantoro, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, menyayangkan peristiwa tersebut karena membahayakan nyawa manusia. Sesuai pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, kendaraan wajib berhenti jika sinyal sudah berbunyi dan palang pintu tertutup. KAI Daob 9 Jember meminta polisi menindak tegas bagi pengendara yang nekat menerobos palang pintu kereta api. Farid Falevi, CTV. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mahmudi atas sambutan. Upaya meningkatkan produktivitas Kementerian Pertanian Tanam Perdana bongkar raton di perkebunan tebu Desa Curah Kala, Kecamatan Jangkar pada Selasa sore. Penanaman benih tanaman tebu ini merupakan program hilirisasi perkebunan Kementerian Pertanian. Direktur Pelindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian RI dari se-Indonesia, tanam perdana dilaksanakan di lahan milik petani di Situbondo. Program ini sebagai fokus pada peningkatan produktivitas dan efisiensi serta berkelanjutan industri gula melalui pendekatan dari hulu hingga hilir. Selama tanam, pemerintah juga menaikkan perluasan lahan tebu dan menargetkan 2.800 hektar bongkar raton lahan tanaman tebu di Kabupaten Situbondo. Kalau Situbondo untuk bongkar raton kita targetkan 2.800, untuk perluasannya 205 hektar. Nah, yang sudah masuk kita yang diproses ini sudah 559 hektar untuk bongkar raton dan 172 untuk
perluasan. Artinya 2 bulan ke depan harus tercapai 2000 bulan sekian. ini kita targetkan bulan ini harus selesai. Ya, gitu. Kenapa memilih situ Bondo untuk yang pertama, Pak? Nah, kita dari sisi kesiapan, tadi CPJ sudah siap, kemudian benih juga kita siap, ini kita kejar, karena musim tanam juga terus berjalan kan. Coba nanti hari ini, bulan ini sudah terkejar tanam, tadi kan sudah sampaikan ada kekhawatiran petani, bahwa tebu yang ditanam nanti makin lama itu tidak serap. Nah, kita kejar ini tanamnya nih. Mudah-mudahan sekarang kan momentum pas nih, ya. Dan nanti sudah disampaikan Pak Dirut SGN, bahwa akan menyerap seluruh kegiatan yang ditanam kegiatan Bongkaraton ini. Situbondo menjadi salah satu daerah yang ini ya Pak ya, untuk mencapai swasembada tebu nasional itu. Iya, betul. Bongkaraton menjadi bagian dari strategis SGN untuk meningkatkan produktivitas lahan dan memperluas cakupan dalam program peremajaan tebu. Dan itu ditugaskan seluruh Indonesia untuk PT SGN itu 45 hektar. Itu satu poin. Yang kedua, kapasiti pabrik gula kita itu masih sangat terbuka karena kita bisa ngolah 18 juta ton. Sementara kita bisa ngolah di angka 13-14 juta ton. Artinya dengan peningkatan produktivitas dari program Bongkaraton, insya Allah tidak ada isu untuk ke depan kami pastikan akan serap seluruh program-program Bongkaraton yang dilakukan oleh petani, termasuk perluasan areal non-sawah. Dan yang berikutnya saya kira serapan kan ya. Serapan ini kan tentunya pemerintah itu sudah mengambil langkah ya. Di antaranya adalah memastikan sudah tidak adanya impor sugar. Kemudian yang kedua, pemerintah juga punya komitmen untuk menjaga agar gula rafinasi ini tidak membanjiri pasar. Dan ini sudah terbukti bahwa mulai bulan Oktober ini serapan gula petani sudah cepat oleh pedagang, bahkan sudah langsung diserap oleh pedagang berapa. Mudah-mudahan tahun depan kita juga sedang berupaya untuk bagaimana ada cadangan pangan dari gula. Nah, ini kalau ada CPP gula yang sudah kita sampaikan karena pemerintah punya komitmen yang luar biasa. Ini nanti apabila terjadi serapan yang tidak bisa dilakukan, ya harapannya pemerintah nanti menyerap gula. Ini yang sedang kita perjuangkan bersama-sama dan saya yakin pemerintah support terkait. Ditjen Perkebunan terus berupaya memperkuat hilirisasi komoditas perkebunan dari sektor tebu untuk meningkatkan daya saing industri gula nasional, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor. Adi Nurkolis, CTV. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. Di sebuah musola kecil di lingkungan Jambuan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Jember, setiap sore terdengar lantunan ayat suci Al-Quran dari suara anak-anak. Di tempat sederhana inilah, pasangan suami istri Kusnadi dan Nuryati Manan mengabdikan diri sebagai guru ngaji bagi puluhan anak di kampungnya. Setiap hari, selepas sholat asar hingga menjelang isya, keduanya sabar membimbing sekitar 55 santri cilik yang belajar membaca dan memahami Al-Quran. Anak-anak yang datang pun beragam usia, mulai dari 5 hingga 15 tahun. Mengajar anak-anak bukan tanpa tantangan. Cadaan, celoteh, hingga tingkah polos mereka kerap mewarnai suasana mengaji. Namun bagi Kusnadi, semua itu bagian dari keindahan dalam proses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya aslinya Kusnadi, sekarang dipanggil Ustadz Andri. Suka dukanya itu luar biasa apabila menghadapi itu anak yang masih tingkat TK itu luar biasa. Karena apa? Kalau nakal itu dimarahi di sini, yang sebelah sini, di sini dimarahi, yang sebelah sini. Begitu terusnya. Cuman senangnya itu apa ya? Anak-anak itu betul nakal di sini, tapi tiap hari jarang absen, masuk semua. Alhamdulillah. Terus proses untuk mengajar itu lewat Iqra itu alhamdulillah anak-anak walaupun tingkat TK itu sudah cepat paham memahami huruf-huruf makhraj di Al-Quran.
Hal senada dirasakan sang istri Nur Yati Manan. Ia menilai menjadi guru ngaji berarti harus memiliki kesabaran besar dan niat yang tulus. Kini, dengan adanya program honor bagi guru ngaji dari pemerintah Kabupaten Jember, keduanya mengaku sangat bersyukur. Namun mereka menegaskan penghargaan terbesar bukan pada materi, melainkan pada kesempatan menanamkan nilai-nilai agama sejak dini. Ini mendapatkan honor insentif dari pemerintah. Bagaimana tanggapannya nih? Ya, alhamdulillah dengan mendapatkan honor dari pemerintah ini kita bersyukur, alhamdulillah. Walaupun saya sendiri dan Pak Ustadz tidak mengharapkan itu. Dari dulu kita mengajar secara gratis, intinya secara inisiatif kita itu kan ibadah gitu kan. Kita mengharapkan pahala dari Allah, bukan dari manusia kan gitu. Jadi kita ada bantuan dan inisiatif begitu, alhamdulillah, terima kasih banyak gitu. Terima kasih banyak atas bantuannya itu, ya kita bersyukur lah gitu. Bagi Kusnadi dan Nuryati, belajar mengaji bukan sekedar pekerjaan, tapi ibadah dan tanggung jawab moral yang terus mereka jaga agar cahaya Al-Quran tetap hidup di tengah masyarakat. Lutfikur Rahman, CTV. Dapur Produksi Makanan Bergizi Gratis atau MBG di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember hingga kini belum mengantongi sertifikat baik higienis sanitasi makanan. Meski begitu, pengelola mengklaim seluruh proses produksi telah mengikuti standar kebersihan dan keamanan pangan yang ditetapkan. Hal tersebut diakui pihak Dapur MBG Bintoro. Komnas HAM beberapa waktu lalu datang menanyakan dan mengakui belum mengantongi sertifikat tersebut. Meski begitu, Dapur MBG mengaku telah melakukan uji kelayakan air dan sanitasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan telah ditetapkan layak atas hal tersebut sebelum Dapur MBG beroperasi. Termasuk juga setiap relawan atau karyawan yang bekerja di dapur juga telah melalui tahapan pelatihan tentang higienitas dan sanitasi melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Pihak dapur telah melakukan pengajuan sertifikat SLHS atau sertifikat layak higien sanitasi kepada dinas terkait dan tinggal menunggu ditertibkannya sertifikat tersebut. Meski begitu, seluruh tahapan pembuatan mulai dari perencanaan, pemilihan bahan, proses memasak, packing hingga distribusi sudah dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan Badan Gizi Nasional. Dari 3 sertifikat itu kita ajukan ke dinas satu atap itu miliknya Pemda itu untuk dikeluarkan sertifikat SLHS ya kalau nggak salah. Nah itu ya sekarang proses. Kertas itu sekarang masih diproses oleh dinas yang terkait. Tetapi semua kegiatannya yang ditentukan oleh BGN itu Dapur Bintoro 1, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember sudah melakukan semua. Pihak dapur berharap penertiban sertifikat layak higien sanitasi dari dinas terkait dapat segera dilakukan agar operasional dapur memiliki legalitas penuh dan dapat semakin menjamin keamanan serta kualitas makanan yang disajikan bagi masyarakat penerima manfaat. Lutfikur Rahman, CTV. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadhil Al-Quran, Kediri. Suasana sejuk dan asri menyambut setiap pengunjung yang datang di wisata Bukit Jengkolo di Desa Wonokerto, Kecamatan Guci Alit, Lumajang. Pemandangan semesta perkotaan memberi kesan tenang di atas bukit dengan ketinggian 850 meter di atas permukaan laut. Dikelilingi hamparan perbukitan dan udara pegunungan yang segar, wisata ini menjadi tempat yang cocok untuk melepaskan penat, bersantai sekaligus menikmati waktu bersama keluarga maupun kerabat. Wisata yang baru diresmikan pada Juli 2025 kemarin
terus memikat hati wisatawan. Baik pengunjung datang untuk melepas kejenuhan dari rutinitas sehari-hari hingga bersuah foto dengan berbagai spot menarik yang telah disediakan pengelola. Kan ini ada di kaki Gunung Semeru ya, jadi otomatis suasananya itu sejuk, hawanya itu dingin, banyak spot-spot foto yang bisa kita nikmati buat selfie. Terus ini juga cocok buat wisata keluarga sih Mas. Kalau perjalanan ke sini Mbak? Oh, trekkingnya itu jalannya cukup enak, mulus, dan beberapa banyak tanjakan. Wisata ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, memanfaatkan area tanah lapang bekas lahan pertanian yang tidak produktif. Alhamdulillah, sejak kami launching di bulan Juli sampai dengan saat ini peserta pengunjung setiap hari yang hadir ini merasa berkesan karena konsep kami yaitu konsep yang memadukan edukasi, terus juga memanfaatkan ini view alam dan juga pelestarian lingkungan sehingga mereka betah menikmati view dari atas Bukit Jenggolo. Untuk pengelolaannya seperti apa ini Pak? Untuk pengelolaannya dilaksanakan oleh unit usahanya BUMDes Wonotirto, yaitu unit usahanya adalah Pok Darwis. Luasnya berapa Pak? Luasnya yang kita gunakan saat ini kurang lebih 2 hektar, menggunakan tanah kas desa Wonokerto. Bagaimana pemirsa? Anda penasaran dan ingin berkunjung di Bukit Estetik ini? Anda hanya perlu membayar uang parkir sebesar Rp5.000 saja. Tempat ini berjarak sekitar 19 km dari pusat kota Lumajang. Yogi Nugroho, CTV. Sejumlah siswa Sekolah Dasar Negeri 1 Genteng Banyuwangi diajak oleh para gurunya mengamati matahari yang posisinya paling tinggi pada Selasa siang. Posisi matahari disebut dengan kumulasi utama atau hari tanpa bayangan, atau dapat diartikan posisi bayang yang sejajar dengan benda itu sendiri. Fenomena ini menarik perhatian para siswa lantaran jarang terjadi. Menurut salah satu guru, Oktias Wahyu Kurniawati, sebenarnya materi ini masuk dalam pelajaran IPA, tapi masih belum diajarkan. Namun dengan fenomena ini, otomatis langsung diajarkan dan juga langsung dipraktekkan di luar kelas, dan pembelajaran ini mendapat sambutan antusias. Jadi tadi saya jelaskan dulu kepada anak-anak tentang materi fenomena hari tanpa bayangan. Kemudian saya ajak anak-anak langsung untuk melihat secara langsung fenomena yang terjadi dengan mereka melakukan aktivitas di luar ruangan. Kemudian melihat memang posisi bayangan itu tidak seperti biasanya, dari biasanya. Karena memang bayangan posisinya jatuh langsung di posisinya berada di bawah tubuh kita. Sepertinya bayangannya itu ada di belakang, samping kanan, samping kiri gitu, tergantung posisi mataharinya. Kemudian, terus tadi respon anak-anak seperti apa? Awalnya kan mereka masih belum tahu, banyak yang belum tahu. Kemudian saya jelaskan terlebih dahulu, terus setelah mereka melihatnya secara langsung, mereka takjub dan mereka kagum dengan fenomena yang ada. Seperti itu. Sebelumnya memang ada, cuman anak-anak ini masih belum ke sana. Karena ini memang contohnya sudah ada secara langsung, secara konkretnya, maka kita kenalkan ke anak-anak terlebih dahulu, seperti edukasinya. Menurut BMKG Banyuwangi, kumulasi utama atau hari tanpa bayangan merupakan fenomena ketika matahari berada tepat di atas kepala, sehingga bayangan benda tegak lurus tampak menghilang. Peristiwa ini terjadi ketika deklinasi matahari sama dengan lintang Banyuwangi. Pada tahun 2025, hari tanpa bayangan di Banyuwangi terjadi pada 14 Oktober 2025 pukul 11:08 waktu Indonesia Barat dan akan terjadi setahun 2 kali. Andoko Kusumo, CTV.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri.
Jawa Timur pancen gone seni, reok lutruk campur sari, teko Ngawi sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Mutiono. ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantul, mantulkan arti filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni, Reok lutruk campur sari, teko Ngawi sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari Kediri Mutiono. Ayo rek guyub makarya, Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTV 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri.
PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri. PLN dukung elektrifikasi 68 sekolah rakyat di Jawa Timur. PLN salurkan bantuan pembibitan durian songgon dan durian lokal di Banyuwangi. YBM PLN Jatim berikan bantuan makan bergizi di Ponpes Mambau Hufadil Al-Quran, Kediri.